wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jauharodun, mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2021, LPTK dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Izinkan kali ini saya menampilkan kegiatan PTL 2 saya di SMK Ma'arif Ilmu Tirto Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Ya, sebelum memulai pelajaran ya, untuk hari ini seperti biasa kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Nanti biar dipimpin oleh Via. Silahkan Via. Untuk belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, bisa menjalankan belajar dengan kondisi yang baik. Saya mengingatkan untuk anak-anak terkait dengan daftar hadir ini jangan lupa ya. Jangan lupa daftar hadir itu kan di Moodle untuk mapel akuntansi dasar. Setiap kalian masuk sesuai dengan jadwal, isilah daftar hadirnya. Sudah semua ya? Ya, sudah semua ya di Moodle. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih ini untuk catatan Bu Joha karena untuk daftar hadir kalian di Moodle juga. Kemudian saya mau panggil satu-satu ini ya. Hidayah. Hadir. Rani. Alhamdulillah ya. Ini bisa ada yang belum masuk karena tadi ada yang bilang sinyal juga ini. Anak-anakku, tetaplah semangat belajar ya, motivasi Bu Joha dalam kondisi COVID-19 ini ya, karena kita masih dalam kondisi pandemi, kalian tidak usah merasa kecil hati belajarnya kurang enak karena tidak bisa tatap muka langsung. Tetaplah kalian tetap semangat belajar ya. Jangan lupa kita terapkan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak ya untuk keselamatan kita masing-masing biar kalian tetap selalu sehat ya. Jaga imun juga ini. Kalau kita bahagia pasti imun juga terjaga, betul ya? Untuk hari ini materinya yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu itu kan kita nanti belajar mencatat transaksi pada jurnal ya, transaksi perusahaan jasa dalam jurnal umum ya. Nanti tolong diperhatikan yang saya sampaikan di sini nanti ya. Baik. Nah, kita mulai ya untuk materi hari ini. Menerapkan jurnal, konsep debit dan kredit, saldo normal, sistematika pencatatan, dan nanti kalian mengenal bentuk jurnal. Itu yang di sini yang kita bahas adalah jurnal umum ya. Ya. Kompetensi dasarnya ini menerapkan buku jurnal, konsep debit dan kredit. Indikator pencapaian kompetensinya ini nanti kalian diharapkan nanti bisa menjelaskan pengertian jurnal. Ini tujuan pembelajarannya ini nanti ya biar tahu apa itu jurnal, terus konsep debit kreditnya dan melakukan pencatatan bukti transaksi perusahaan jasa ke dalam jurnal umum. Terkait dengan pencatatan jurnal ya, sebelumnya Bu Joha ini mau tanya pada kalian ini. Kalian pernah enggak dapat atau punya uang gitu, dapat uang berarti kan dari orang tua bisa ya jatah, misalkan dapat jatah mingguan buat jajan atau buat keperluan untuk sekolah gitu. Pernah enggak? Pernah. Iya, pernah juga. Terus pernah enggak kalian melakukan pencatatannya itu? Pernah dicatat. Pernah dicatat. Iya, pernah dicatat. Ya, Anggita. Gimana Anggita? Pernah. Iya. Pernah. Manfaatnya apa Anggita? Manfaatnya sih yang pertama, kalau saya nyatet uang masuk dan keluar kan berarti saya bisa mengatur keuangan saya sendiri. Terus yang kedua itu kalau saya nyatet uang dari hasil saya membeli sesuatu barang itu kan nantinya kan aku tahu ini jumlah nilainya itu berapa, terus
nantinya akunya tuh nggak uang nanti yang saya keluarkan itu nggak lebih besar dari uang yang saya dapatkan nantinya, Bu. Gitu. Iya, jadi manfaatnya ada ya. Kalau kita punya uang, terus kemudian digunakan untuk apa? Kalau kita catat hanya sekedar nyatet gitu, ini keluar untuk ini, keluar untuk ini, untuk beli buku misalkan atau untuk jajan ya, atau untuk fotokopi, akhirnya ini ya, ada manfaatnya juga ya Anggita ya. Kalau kita terapkan di diri kita seperti itu. Nah, karena kalian anak akuntansi, inilah tugasnya bagian akuntansi itu seperti itu juga. Kalau kalian menjadi bagian akuntan, kalau ada bukti transaksi, maka harus dilakukan pencatatan seperti itu. Pencatatannya kemana? Ke dalam jurnal ya. Ini jurnal itu adalah buku harian gitu. Buku hariannya bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan apa-apa saja yang ada di dalamnya. Ini ada pengertian jurnal dibaca. Jurnal dapat diartikan sebagai buku harian yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi secara kronologis. Yang digunakan untuk mencatat adanya transaksi. Dasar pencatatan transaksi itu apa? Dari bukti transaksi. Harus dicatat sesuai dengan ceritanya, tanggal urut dari tanggal yang terkecil sampai tanggal yang besar itu ya. Jadi urut, tidak boleh mencatatnya itu tanggalnya acak, tidak boleh. Nah, sekarang ilustrasinya seperti ini, ada cerita seperti ini. Dari hasil apa ini pengeluaran ini kan ada bukti-buktinya ini ya. Nah, ada buktinya, kemudian dilakukan pencatatan. Manfaatnya tadi sudah bagus itu yang sudah disampaikan teman-temanmu tadi. Ada Sofa, Anggita, sama Ulin itu tadi ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Fungsi dari jurnal, ada fungsi pencatatan, fungsi historis, fungsi analisis, fungsi instruksi, dan fungsi informatif. Pada saat kalian melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal, maka kalian butuh apa saja? Tentunya butuh bukti transaksinya. Kemudian butuh buku jurnalnya. Kemudian buku alat tulis berupa dan alat bantu berupa alat hitung ya atau kalkulator. Nah, aturan pendebitan dan pengkreditan. Ini aturan ini sudah dibaca kan, Bu Joha kan sudah menyampaikan itu yang ada di Moodle itu ya, materi, YouTube juga sama sudah disimak kan ya? Sudah ya? Sudah. Iya, iya. Sekarang saya ulangi lagi cara membacanya ini. Bagaimana aturan pendebitan dan pengkreditan ini? Ada kelompok aset atau harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Bagaimana ini aturan pendebitan dan pengkreditan caranya membacanya ini? Nah, seperti ini, harta ya atau aset. Aset bertambah, maka sisinya debit. Iya, harta berkurang di sisi kredit. Seperti itu kan? Ya. Kemudian ini coba Lin. Pendapatan bertambah di sisi kredit dan pengurangan di sisi debit. Ya, kalau nanti pendapatannya berkurang maka di sisi debit. Bagaimana dengan beban? Beban bertambah di sisi debit dan beban pengurangan di sisi kredit. Ya, kalau dia berkurang nanti sisinya kredit. Itu nanti caranya bagaimana sih ada transaksi kemudian kok bisa dicatat dalam jurnal. Ya, nanti. Contohnya di sini. Tadi kan kalian sudah pegang itu aturan pendebitan dan pengkreditan. Ini ada contoh tanggal 1 Januari 2019. Nah, kalau ini kan berarti bisa kita analisa karena modal yang diberikan dalam bentuk uang tunai berarti kasnya bertambah sebesar 25 juta dan modal Tuan Haidar bertambah sebesar 25 juta. Nah, yang saya tampilkan di Moodle juga sudah ada, tinggal ini kalian pemantapan saja materinya. KPD kan juga sudah saya sampaikan juga di Moodle itu ya. Nah, kalian kerjakan kan secara berkelompok ya. Jadi ada yang menyampaikan, kemudian nanti kita cek bersama-sama hasilnya. Saya Hidayah, perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pada tanggal 6 Januari 2020, kas di sisi debit 5 juta rupiah, pendapatan usaha
berkurang di sisi kredit 5 juta rupiah pada tanggal 8 Januari 2020. Piutang di sisi debit 3.250.000 rupiah dan pendapatan usaha di sisi kredit 3.250.000 rupiah pada tanggal 9 Januari 2020. Peralatan di sisi debit 3.500.000 rupiah dan kas di sisi kredit berkurang 3.500.000 rupiah. Ya, Bu. Oke. Iya. Ya, Bu. Iya, oke. Terima kasih atas ini ya, atas jawaban dari hasil diskusinya masing-masing yang sudah diwakili tiap-tiap kelompok. Untuk hasilnya nanti kan kalian sudah catat di sini semua ya. Ini lembar kerjanya kan sudah saya sediakan. Nanti tinggal diisi. Jadi untuk hasil yang sudah disampaikan pun sudah betul. Cuman ini karena kalian membaca jurnalnya saja yang perlu dilatih lagi caranya membaca jurnal ya. Seperti ini. Berarti saya ulang lagi caranya menjurnal bagaimana? Tanggal 1 Januari 2020 usaha 7.500.000 rupiah. Atau peralatan bengkel di sisi debit 7.500.000. Sebenarnya yang kalian sampaikan sudah oke semuanya. Itu tiga apa yang saya contohkan tadi, saya penguatan lagi ya cara membaca jurnalnya seperti itu. Cara bacanya kita ulang lagi biar lebih lancar lagi ya. Kendaraan di sisi debit sebesar 17.500.000 rupiah dan kas di sisi kredit sebesar 17.500.000 rupiah. Iya, yang lain sudah oke ya? Bisa nerima? Ya, Bu. Iya, bisa. Baik. Ya, Untuk Bu. penguatan lagi ya, ini ada soal-soal pilihan ganda ini. Dibaca mulai dari silakan Vintin. Pada tanggal 5 Juni 2019, perusahaan jasa konsultan Andi menyatakan telah umum yang tepat adalah Ya. Pada tanggal 2 Agustus 2019, Salon Anggun membayar beban asuransi sebesar Rp2.000.000 untuk masa 1 bulan. Maka akun yang terletak di sebelah kredit adalah D, kas. Iya, betul. Sudah bagus semua. Baik, anak-anakku, ini saya anggap materinya sudah selesai. Silakan ditarik kesimpulan untuk belajar hari ini. Belajar hari ini yang saya tangkap antara lain pengertian jurnal, bentuk jurnal, aturan pendebitan dan pengkreditan, dan menentukan akun-akun dari transaksi untuk dicatat dalam. Ya, saya ulangi lagi tadi yang disampaikan Miss Kiah. Terima kasih ya Miss Kiah ya sudah menarik kesimpulan dari hasil belajar hari ini. Kalian belajar tentang apa itu jurnal. Jurnalnya ini jurnal umum ya, bentuk jurnal umum. Kalian melakukan kemudian bagaimana cara mencatat transaksi ke dalam jurnal itu kan harus menggunakan konsep debit dan kredit. Itu harus dipegang biar bisa kalian menentukan akun yang masuk di debit, akun yang masuk di kredit itu apa saja, seperti itu. Ya. Baik, anak-anakku, untuk ulangan harian sebagai pemantapan nilai pengetahuan ya di Moodle itu Bu Joha sudah memberikan juga soal pilihan ganda, bisa kalian kerjakan di Moodle di luar jam pembelajaran ini seperti biasanya sebagai tambahan nilai ulangan di harian ya. Untuk pertemuan berikutnya ya nanti kita belajar tentang posting buku besar. Untuk mengakhiri belajar hari ini ya silakan Ketua kelas Via memimpin berdoa. Untuk mengakhiri belajar pada pagi hari ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Via dan terima kasih semuanya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.